gaji ketua penerimaan Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas Ketua Mahkamah Agung Singapura. 20 miliar dolar. Jadi dalam 1 tahun, bank yang kita dirikan 1 tahun yang lalu sekarang sudah mengelola emas senilai 20 miliar dolar. Ini juga kekuatan ekonomi yang dilihat oleh dunia juga. Dan saya percaya di tahun-tahun mendatang ini akan juga meningkat. Jadi kita ternyata diam-diam kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia. Saya kira boleh dicek bank emas mana ya yang memiliki 153, yang mengelola 153 ton emas dalam 1 tahun. Saudara-saudara, gaji hakim yang telah 12 tahun tidak naik, kita telah naikkan. Untuk berapa jenjang naiknya hampir 300%, 280%. Sudah saya umumkan kemarin, Ketua Mahkamah Agung lapor ke saya bahwa Ketua Mahkamah Agung Singapura cerita kepada dia, Ketua Mahkamah Agung Indonesia, bahwa gaji penerimaan Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga gaji rata-rata hakim Indonesia yang paling junior sudah di atas gaji rata-rata hakim junior Malaysia. Lumayan juga. Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik. Saya juga perintahkan Menteri Perumahan prioritaskan rumah-rumah untuk hakim. Di seluruh Indonesia, hakim, panitera, dan petugas mahkamah saya kira tidak sampai 9.000 orang. Jadi bisa diprioritaskan ya perumahan untuk mereka. Kita tidak mau hakim kita hidupnya tidak bagus. Kita tidak mau hakim kita tidak punya harga diri. Kita tidak mau hakim kita tidak punya kehormatan. Kita tidak mau hakim kita bisa disogok. Saudara-saudara, kredit macet UMKM yang selama belasan tahun telah menghambat para pengusaha kecil kita untuk meneruskan pekerjaan dan usaha mereka, kita telah selesaikan sejak November 2024. Kita telah beri pengampunan ke mereka. Juga mulai sampai dengan Juli 2026 dari 5.000 jembatan desa yang sangat diminta oleh rakyat desa, 5.000, kita sudah selesaikan 1.000 sudah dibangun dan sisanya bisa selesai dalam waktu dekat. Akhir tahun 2026 kira-kira berapa Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Ketua Satgas? 5.000 akan selesai 2026. Bagus, terima kasih. Saudara, kita sudah membangun 100 kampung nelayan merah putih. Target kita akhir tahun lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih harus beroperasi. Saudara-saudara, kita sudah mulai beroperasi lebih dari 1.000 koperasi daerah merah putih, koperasi desa merah putih. Tentunya baru 1,5 bulan beroperasi, banyak kekurangan. Ada yang belum listriknya belum baik, ada yang airnya belum baik, ada yang belum dapat internet,
dan sebagainya. Tapi dalam waktu dekat saya mendapat laporan akhir tahun ini kita bisa selesaikan 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. 30.000. Saya kira ini juga jarang ada negara yang berhasil membuat 30.000 koperasi dalam 1,5 tahun. Karena koperasi ini adalah koperasi operasional, bukan koperasi di atas kertas. Tiap koperasi punya gudang, tiap koperasi punya kamar pendingin, sehingga panen dari rakyat petani di desa itu tidak akan hangus, tidak akan puso, bisa disimpan. Tiap koperasi akan punya 2 truk, sekarang mungkin baru 1 dan akan datang secara bertahap. Tiap koperasi akan punya gerai-gerai. Tiap koperasi akan menjual obat generik murah. Tiap koperasi akan punya bengkel untuk memperbaiki alsintan. Tiap koperasi akan menyalurkan semua barang-barang subsidi. Barang subsidi adalah milik rakyat, tidak boleh diperdagangkan. Saudara-saudara, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah. Kita sekarang tidak bisa kita di blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada tim menimbun barang di saat kritis. Mau Idul Fitri barang langka. Mau tahun baru barang langka. Tidak bisa karena kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih. Suatu desa kelebihan telur, di desa lain kurang, kita akan faham dan mengerti, dan kita akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi. Saudara-saudara, khusus untuk koperasi Desa Merah Putih ini, saya ingin jelaskan sedikit. Niatnya tadi adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisap darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu. Ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah. Saya minta dipasang slide itu. Ya, rantai pasok perdagangan bahan pokok. Kalau kita lihat selama ini petani jual ke pedagang pengumpul ke distributor, distributor ke subdistributor, subdistributor ke pedagang grosir ke pedagang retail, 1, 2, 3, 4, 5 pihak, baru ke konsumen. Ternyata setelah diriset oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30-40%. Jadi 300 diperhitungkan 313 triliun. 13 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30%, sepertiga. Ya, yang dinikmati oleh konsumen 30%,
yang 40% dinikmati oleh middleman. Ya, sulit untuk ada kemakmuran. Ya. Dengan Koperasi Merah Putih KDMP, marginnya kurang lebih 5-10%. Saya kira koperasi ambil 5% sudah cukup. Berarti sisanya bisa dinikmati petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang. Sehingga saudara-saudara bisa kita bayangkan, kalau 250 triliun beredar di rakyat, itu ada istilah para ekonom ajarkan kepada saya, ya. Saya bukan ekonom, saya hanya dapat pelajaran dari ekonom-ekonom. Itu ada namanya velocity of money. Jadi kalau 1 rupiah beredar di masyarakat, kegiatan ekonomi yang ditimbulkan bisa 2, 3, sampai 4 kali lipat. Kalau minimal 2 kali, berarti 600 triliun atau 500 triliun minimal akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai 3 kali, 4 kali itu kita bisa bayangkan, saudara-saudara. Jadi ini saya kira sangat strategis. Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki, ya kan? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.